Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ayyuhal akhwati as-sighar, fi hadha sabah sanabahas 'anil maddah as-sifatul musyabbahah. Tayyib, idzan as-sifatul musyabbahah huwa ismun yusaghu lid-dalalati 'ala man qama minhu al-fi'lu 'ala wajhi as-subut. Bikhilafi ismil fa'il fa'innahu yadullu ala wajhil hudus. Tusagu minas thulathil lazim ala wasfi thabit. Wa ta'ti as-sifatul musyabbahah ala awzani muta'addidah tu'rafu bis-sima'i wa katsirul itla'i. Wa ashharuha ma yali. Mithalu mawzunuhu fa'ilun wa awzanuhu aminun wa mawzunuhu fa'lun wa awzanuhu hasnun wa mawzunuhu fa'alun wa awzanuhu jabbalun wa mawzunuhu fu'alun wa awzanuhu syuja'un wa mawzunuhu fa'lun wa awzanuhu sahlun wa mawzunuhu af'alun wa awzanuhu aswadun. Kadzalik. Tsumma al-farqu baina as-sifatil musyabbahah wa ismil fa'il. Ismil fa'il yadullu ala ma'na al-hudus. Misalu al-jundiyyu muqatilun. Ma'na al-qitalu hadithun fil jundiyyi. Wasani as-sifatul musyabbahah tadullu ala ma'na as-subut wad-dawam. Misalu al-jundiyyu syuja'un. Ma'na asy-syaja'ah sabitun fil jundiyyi. Wa yusagu as-sifatul musyabbahah ala wazni, yakni al-awwal af'al fima dalla ala launin aw 'aibin mislu aswadun ahmarun a'ma. Wasani fa'alanun fima dalla ala khulwin aw imtila'in mislu atasyanun ta'banun aw ghadbanun. Fasifatul musyabbahah la tusagu min ghairi sulasi wala minal muta'addi wala minal fi'l alladhi yadullu ala ghairi wasfi sabit mislu nama hadara. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait sifat musyabbahah. Nah, jadi sifat musyabbahah itu adalah isim yang dibentuk untuk menunjukkan atas orang yang memperbuat suatu perbuatan atau seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan atas jalan yang tetap atau terus-menerus. Berbeda dengan isim fa'il, kalau isim fa'il itu dia menunjukkan atas makna yang hudus, yaitu sementara. Kemudian sifat musyabbahah ini juga dibentuk daripada sulasi lazim, yakni fiil yang tidak butuh kepada maf'ul akan tetapi maknanya itu tetap. Nah, di bawah ini akan dipaparkan wazan-wazan sifat musyabbahah yang bermacam-macam yang kita ketahui yang untuk kita ketahui dengan banyak menyimak dan banyak membaca. Nah, di antara wazan-wazannya yang paling masyhur atau terkenal yaitu fa'ilun, timbangannya aminun. Ada yang mauzunnya fa'lun, timbangannya hasnun. Kemudian ada fa'alun, timbangannya jabbanun. Ada yang mauzunnya fu'alun, timbangannya syuja'un. Dan ada fa'lun, timbangannya sahlun. Dan ada mauzunnya af'alun dan timbangannya aswadun. Nah, di sini ada perbedaan di antara sifat musyabbahah dan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu dia menunjukkan atas makna yang hudus, yaitu sementara, tidak menetap. Misal contohnya al-jundiyyu muqatilun, tentara itu membunuh. Nah, makna al-muqatil di sana hadis, yaitu baru pada diri seorang tentara. Nah, misalnya contoh sekarang seorang tentara itu sedang berperang. Nah, bisa saja dia membunuh salah seorang di antara musuh. Nah, bisa jadi di perang kedua dia tidak bisa membunuh musuh. Itu contohnya. Tidak selalu membunuh atau tidak menetap bahwa seorang tentara itu selalu membunuh. Bisa jadi dia yang terbunuh, seperti itu.
Kemudian adapun yang sifat musyabbahah, dia itu menunjukkan atas makna yang subut, yaitu makna yang tetap ataupun dawam terus menerus. Misal, al-jundiyu syuja'un. Jadi tentara itu adalah kuat. Nah, makna asy-syaja'ah di sana itu tetap pada diri seorang tentara, karena tentara itu memang sifatnya syaja'ah, kuat ataupun pemberani. Nah, jadi selama-lamanya tentara itu mau kemanapun dia akan tetap membawa sifatnya sebagai tentara, yaitu pemberani dan kuat. Nah, demikian itu. Nah, adapun sifat musyabbahah itu juga dibentuk atas dua wazan, yaitu pertama af'alun. Nah, af'alun itu dia menunjukkan atas warna atau sesuatu yang cacat. Misalnya aswadun, warna hitam, ahmarun, warna merah, atau sesuatu yang cacat. Contohnya a'ma, buta. Nah, kemudian yang wazan kedua itu ada fa'alanun. Nah, fa'alanun ini menunjukkan atas sesuatu yang menunjukkan yang kosong atau sesuatu yang menunjukkan kepada penuh. Misalnya atsyanun. Atsyanun itu artinya haus. Nah, seseorang yang dalam keadaan haus pasti dia akan merasa kosong, maka dia termasuk ke dalam timbangan fa'alan. Kemudian ada yang ta'banun, artinya kenyang. Nah, orang yang dalam keadaan kenyang itu seakan-akan dia kan memiliki perut yang penuh dengan makanan, maka dia termasuk ketimbangan fa'alan. Kemudian yang terakhir adapun contohnya ghadbanun, yaitu marah. Jadi orang yang marah itu dipenuhi dengan rasa amarah. Nah, itu kan dipenuhi, berarti dia masuk kepada imtila atau timbangan fa'alan. Nah, maka sifat musyabbahah itu tidak terbentuk daripada selain sulasi. Jadi dia dibuat atau dibentuk harus dari fiil sulasi. Dan dia juga tidak termasuk daripada fiil muta'addi, karena dia sudah cukup dengan fa'il saja. Nah, jadi fiil lazim itu fiil yang cukup dengan fa'il, sedangkan fiil muta'addi fiil yang tidak cukup dengan fa'il saja, harus kepada maf'ul. Maka tetapi sifat musyabbahah ini dia cukup dengan fa'il, karena itu tidak membutuhkan kepada maf'ul, makanya disebut dia dengan fiil lazim. Nah, dia juga terakhir tidak daripada fiil yang menunjukkan kepada selain sifat yang tetap. Selain yang tetap berarti dia tidak menunjukkan kepada selain tetap, dia maka menunjukkan harus kepada makna yang subut atau dawam, tidak menunjukkan kepada sesuatu yang sementara atau terbatas. Nah, akan tapi lazim, dan dari segi makna mungkin fiil itu tidak terus menerus menetap. Seperti contohnya yang terakhir nama hadara. Nah, di sini keduanya itu lazim, akan tetapi dari segi makna mungkin fiil itu tidak terus menerus maknanya itu menetap atau selalu seperti itu. Seperti ini contohnya kan nama hadara itu fiil lazim, akan tetapi dia tidak maknanya terus menerus. Jadi seperti yang tadi itu sesuai dengan kalimat atau kebutuhannya. Baik, itu saja materi kita, silakan untuk dicatat kemudian dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.